Nah, setelah jadi proses emulsi ini, kalau udah seperti ini, nanti efek yang ditimbulkan adalah dispersi pada air atau pada umpan. Apalagi ini Kang, dispersi. Punya. Saya juga punya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat. Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberi rezeki yang melimpah dan barokah. Amin. Amin Allah. Salam pemula. Salam Pak Wud. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengulas tentang emulsi dan dispersi pada oplosan. Tapi sebelum saya mulai, saya mau minta maaf dulu kalau nanti ada bahasa atau istilah yang salah. Saya mohon maaf dan mohon diluruskan untuk yang paham. Karena bahasa yang akan saya gunakan ini adalah bahasa kampung lah istilahnya. Dan harapannya mudah dipahami. Jadi kalau ada istilah atau penyebutan yang salah, mohon dikoreksi dan diluruskan. Nanti saya pin komentarnya. Yang pertama adalah emulsi. Jadi emulsi ini adalah proses tercampurnya antara bahan water base dan oil base. Ini contohnya. Ini terlihat jelas ya. Terlihat jelas yang atas ini oil base, yang bawah adalah water base. Nah, ini kalau kita kocok dan tercampur, itu namanya proses emulsi. Seperti ini. Setelah dikocok, ini terjadi proses emulsi. Ini bisa terjadi emulsi karena adanya bahan emulsiper. Emulsipernya apa Kang yang bisa mencampur oil base dan water base? Emulsipernya adalah PG. Ini saya pakai PG, propylene glycol. Dan ada juga yang bertanya, bahkan yang menyarankan digantikan ya, emulsipernya. Emulsiper ini banyak ya, jadi bukan hanya propylene glycol aja. Tapi dari artikel-artikel yang saya baca, terus yang direkomendasikan oleh Pak Dokter itu adalah propylene glycol. Karena setiap bahan yang digunakan itu punya efek. Dan yang saya dapat atau yang saya simpulkan, propylene glycol ini paling bagus untuk oplosan. Jadi sampai saat ini belum ganti dengan bahan yang lain untuk pencampuran oil base dan water base. Jadi dengan tercampurnya water base dan oil base ini disebutnya proses emulsi. Sama kayak gini. Ini kemarin ada yang tanya, Kang, itu kan bahannya oil base semua, kenapa harus pakai PG? Nah ini jawabannya ini. Ini bahannya semua oil base. Yang atas oil base, yang bawah oil base. Walaupun sama-sama jenisnya oil base, itu punya massa jenis yang berbeda, berat yang berbeda, makanya terpisah. Jadi kalau nggak dikasih PG nantinya gini. Setelah dikasih PG, dikocok. Nah,
jadinya tercampur. Dan barusan kalau nggak salah ada yang tanya lagi, saya pengen oil base dan water base itu tidak terpisah lagi. Nah, ini saya belum dapat. Kalau di oplosan ini, ya sepengalaman saya ini ya, saya juga belum tahu, kalau mungkin udah ada, mungkin. Sepengalaman saya, oil base dan water base tidak akan tercampur selamanya. Jadi emulsifer ini fungsinya hanya sementara, dan ini tergantung banyaknya pelarut atau emulsinya. Jadi kalau hanya mencampur saja, itu kalau saya sendiri kebutuhannya antara 5-10%, tergantung seberapa banyak yang mau dicampur. Tapi kalau sampai dia tercampur selamanya, ini nggak bisa. Saya belum dapat rumusnya. Tetap kalaupun dia tercampur seperti ini, ditaruh lagi, itu akan terpisah lagi. Makanya ada istilah air tidak akan pernah bersatu dengan minyak. Jadi ini hanya proses emulsi. Saking kecilnya butiran minyak, terus dibalut sama pelarut dengan menyatu dengan kandungan air, karena air yang paling banyak, water yang paling banyak. Jadi seolah-olah menyatu, padahal enggak. Dia tetap ada jarak terpisah. Nah, ini akan terlihat sangat terpisah, atau terpisah itu setelah simpan aja. Dan lamanya terpisah ini tergantung emulsifernya. Kalau emulsifernya banyak, ya mungkin agak lama, bisa 24 jam, bahkan ada yang 2 hari. Tapi kalau dipasin, nggak akan lebih dari 24 jam. Atau sebentar waktunya. Jadi untuk emulsifernya ini tergantung banyaknya. Semakin banyak, maka akan semakin lama terlihat terpisahnya. Kalau sedikit ya cepet, apalagi kalau nggak pakai sama sekali. Setelah dikocok nggak lama terpisah. Itu karena nggak ada bahan emulsifernya, jadi nggak terjadi proses emulsi. Nah, setelah jadi proses emulsi ini, kalau udah seperti ini, nanti efek yang ditimbulkan adalah dispersi pada air atau pada umpan. Apalagi ini kan dispersi. Puyeng. Saya juga puyeng. Apa itu dispersi? Nah, dispersi ini adalah proses terciptanya kabut dalam air. Maksudnya gimana, Kang? Nah, ini contoh kecil. Mungkin kalau yang sering sharing, sering dengar bahasa ini. Tapi kalau yang baru nonton mungkin agak bingung juga, atau apaan lagi nih. Aduh. Contoh kecil gini. Kita ini hidup di udara atau bernapas lewat udara. Kalau ada gas yang kabur atau lepas ke udara, kita bisa tahu dari aromanya. Ada gas nih yang bocor, tapi kita nggak akan tahu di mana pusatnya. Karena kenapa? Aromanya ada, tapi nggak berwarna. Nah, ini kalau gas yang bocor atau yang lepas di udara. Sama halnya dengan aroma yang lepas di umpan tanpa adanya proses dispersi. Ini seperti gas yang bocor di dunia kita. Makanya ada istilah, kalau pemancing bilangnya, ikan kumpul tapi nggak makan. Kemungkinannya adalah ikan ini tahu nih ada makanan nih, tapi nggak tahu makanannya di mana. Muter-muter, perepes, nggak makan. Sama hanya di kita. Kita tahu ada gas yang bocor, tapi nggak tahu di mana pusatnya.
Dengan adanya proses dispersi ini, itu akan menjadi kabut. Contohnya di dunia kita itu seperti kabut tukang sate. Biasanya kita lewat jalan, ada kabut, masuk ke kabut, plek, cium, waduh tukang sate ini, asap sate. Karena asap ini berwarna, terus kelihatan pusatnya, karena terbawa angin kan. Oh, ternyata tukang satenya di sana. Nah, ini yang terjadi pada ikan. Ada umpan yang begitu lempar nggak lama perpes makan, nggak lama perpes makan. Nah, ini karena ada proses dispersi pada umpan, atau bahasa gampangnya adalah efek kabut pada umpan, karena ada proses dispersi dan ada minyak di dalamnya. Karena sifat minyak ini pasti naik ke atas, naik ke permukaan. Walaupun dia terlihat seperti air atau tercampur di air, aslinya dia naik ke atas, naik ke permukaan. Dan inilah yang membuat ikan mudah menemukan umpan. Terus hubungannya apa Kang? Proses emulsi, dispersi, sama umpan, sama mancingnya hubungannya apa? Nah ini. Jadi hubungannya adalah kalau umpannya ikan kumpul datang merepes tapi nggak makan, kemungkinan besar biasanya ya kalau umpan yang saya upload nih, saya nggak bicara umpan lain. Umpan yang saya upload itu pertama keluruhan, umpan terlalu luruh. Umpan luruh, jadi ikan kumpul tapi nggak makan karena nggak ada umpan yang bisa dimakan, umpannya hancur di air. Yang kedua adalah kurang dispersi. Dan ini biasanya terjadi di empang-empang yang kualitasnya kurang bagus atau empang mati. Empang mati airnya hijau, banyak gelembung. Ini butuh dispersi yang agak banyak. Sebenarnya ini udah saya bahas di konten sebelumnya tentang masalah kualitas air. Jadi proses emulsi dan dispersi ini sangat penting juga diketahui atau dipahami oleh tukang oplos. Harapannya adalah jangan sampai ikan terundang, kumpul, tapi melepas doang. Terus bagaimana Kang untuk memaksimalkan atau menyesuaikan dengan kualitas air? Nah, ini ada kasus, saya cerita dikit. Kasus yang dialami oleh sebenarnya dua sahabat sih yang di komentar ya. Yang satu, Kang, umpan bagus di kualitas air bagus, tapi jelek di kualitas air yang jelek. Yang satunya, ini yang saya ingat nih, dari salah satu senior Purwakarta, umpan bagus di kualitas air jelek, justru malah kerepotan di kualitas air bagus. Kalau yang ini, nggak ada kabarnya lagi, maksudnya nggak ada komentar lagi. Nah kalau yang ini beberapa kali sharing lagi lewat telepon, lewat WA. Jadi kesimpulannya adalah, begitu saya tanya umpannya gimana Kang? Jadi kalau di empang yang biasa dia mancing yang di kualitas air jelek, umpan racikannya itu ditambah deho dan hasilnya bagus. Ini satu. Dan di empang kualitas bagus, ini masih tambah deho juga, bahkan sampai dibanyakin dan hasilnya tetap melempem. Nah, begitu sharing, di kualitas air yang jelek ini butuh dispersi yang banyak, makanya butuh carrier oil yang agak banyak, itu adanya di deho. Bahkan kalau lebih jelek itu butuh carrier oil yang amis, adanya di minyak deho. Kalau di kualitas air bagus, ini akan semakin sensitif. Kalau di komentar saya, itu saya bilang kurangi carrier oilnya.
terus kurangi dosis esennya. Dan ternyata setelah sharing, di kualitas air bagus juga tetap pakai deho. Nah ini pengaruh. Jadi saya sarankan jangan pakai deho untuk di empang yang kualitas air bagus. Umpan yang sama di kualitas air yang berbeda itu hanya nggak pakai deho doang. Kenapa nggak dipakai dehonya? Karena kualitas airnya bagus. Itu pertimbangan saya. Semakin bagus kualitas air, semakin sensitif. Begitu nggak pakai deho dan report lagi, alhamdulillah peningkatannya signifikan. Yang tadinya dapat 4, paling banyak 5 ekor katanya, bisa naik 11 ekor. Dan itu pun karena masalah lapak. Jadi alhamdulillah masalah emulsi dan dispersi ini sangat efektif sekali dalam menyesuaikan keadaan empang. Jadi untuk sahabat yang lain, mungkin yang baru bergabung atau yang masih bingung nih umpan gimana nih, di sini jalan, di sini nggak jalan. Perhatikan masalah emulsi dan dispersi ini. Karena efek dispersi ini itu akan terlihat dari seberapa cepat ikan datang dan seberapa cepat ikan menemukan umpan. Jangan sampai ikan kumpul nggak makan. Jadi penting proses dispersi ini. Dan ada satu lagi cerita dari orang Jakarta. Jadi begitu mulai buang umpan, ikan kumpul nggak makan. Propes banyak tapi nggak makan. Begitu ditambah booster 3 tetes baru lempar jadi. Nah, terus sahabatnya bertanya, kok kenapa Kang? Ikan merepas nggak makan, begitu dikasih booster makan. Nah, jadi untuk booster ini emang saya titik beratkan ke carrier oil, bukan ke aroma amisnya. Harapannya ini adalah agar terjadi proses dispersi pada umpan. Teorinya seperti ini. Jadi kesimpulannya adalah proses emulsi dan dispersi ini harus diperhitungkan dan dipertimbangkan dalam umpan dan oplosan. Sekian video kali ini. Saya mohon maaf seandainya ada kalimat atau bahasa yang menyinggung perasaan sahabat. Mohon dukungannya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.